Benarkah orang yang pakai jam tangan miliaran memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang memakai jam tangan biasa? Atau benarkah orang yang sekolah di luar negeri memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang sekolah di dalam negeri? Jawabannya tentu bisa ya dan bisa tidak. Perlu digali lagi informasi yang lebih dalam. Halo, nama saya Edi, selamat datang di kanal Konvergensi. Pernah dengar frasa "Never judge a book by its cover"? Ternyata frasa ini masih relevan sampai sekarang ya. Kalau kamu bertemu dengan orang yang baru kenal, bagaimanakah cara kamu menilai orang itu? Secara alamiah, orang akan menilai orang lain dan informasi visual yang dia tangkap pertama kali. Bisa jadi itu dari wajah, postur tubuh, outfit, dan aksesoris yang dipakai. Apakah kamu pernah melakukannya? Ya, itu wajar, tapi kalau itu kamu pakai sebagai dasar untuk menilai status sosial seseorang tanpa menggali informasi lebih dalam lagi, kamu bisa tersesat. Banyak orang yang percaya buta status sosial seseorang hanya dengan melihat postingan orang tersebut di media sosial. Faktor inilah yang mendorong fenomena flexing atau pamer harta dan maraknya penipuan di media sosial. Ada banyak studi yang meneliti bahwa orang lebih cenderung melihat atau mempercayakan sesuatu kepada mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, apakah kamu tahu bagaimana cara masyarakat menilai status sosial seseorang? Ada 5 hal yang biasanya dipakai untuk menilai status sosial seseorang. Yang pertama adalah kekayaan dan pendapatan. Orang yang memiliki kekayaan dan pendapatan tinggi cenderung dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki kekayaan dan pendapatan rendah. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Orang dengan tingkat pendidikan tinggi, apalagi lulusan luar negeri, cenderung dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang hanya memiliki pendidikan dasar. Yang ketiga adalah pekerjaan atau jabatan. Orang dengan pekerjaan atau jabatan penting, misalnya anggota DPR, kepala bea cukai, jenderal polisi, sudah pasti dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang memiliki pekerjaan biasa. Yang keempat adalah lingkungan. Pernah nggak kamu ditanya orang, kamu tinggal di mana? Dan orang itu langsung menilai status sosialmu dari jawabanmu. Ya, memang tempat tinggal seseorang sering dipakai untuk menilai status sosial di masyarakat. Orang yang tinggal di daerah elit sering dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada mereka yang tinggal di daerah yang biasa. Yang kelima adalah koneksi sosial. Yang dimaksud koneksi sosial adalah seberapa dekat dan kuat hubunganmu dengan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Orang yang memiliki koneksi sosial yang kuat atau dekat dengan orang-orang yang memiliki pengaruh dan jabatan dianggap memiliki status sosial yang tinggi juga. Makanya nggak heran banyak orang sering minta swafoto sama pejabat atau orang terkenal. Apakah kamu pernah melakukannya juga? Tulis di kolom komentar ya. Lalu apakah alasan kenapa orang lebih cenderung percaya kepada mereka yang memiliki status sosial yang lebih tinggi? Berikut adalah alasannya. Yang pertama, orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Yang kedua, orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dianggap memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mempengaruhi orang lain dibandingkan dengan mereka yang memiliki status sosial yang rendah. Yang ketiga adalah orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dipercaya memiliki pengalaman dan keahlian bidang tertentu sehingga mampu memberikan informasi atau solusi yang lebih tepat dan lebih baik. Dan yang keempat adalah dalam persepsi masyarakat, orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dianggap lebih percaya diri dan lebih mampu dalam mengatasi situasi tertentu. Hadirnya internet membuat informasi bahkan yang bersifat pribadi pun bisa tersebar di mana-mana. Ditambah lagi dengan hadirnya media sosial seperti sekarang ini. Memang hal yang paling mudah dilakukan untuk menilai status sosial orang lain adalah dengan melihat postingan orang tersebut di media sosial. Namun,
Sebaiknya kita perlu memahami apa motivasi di balik postingan orang tersebut supaya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Ya, hal apakah itu? Yang pertama adalah manipulasi sosial. Jangan mudah percaya kepada mereka yang suka flexing, pamer harta di media sosial, apalagi ketika mereka mulai mengajak kamu untuk mengambil keputusan finansial. Cek dulu faktanya. Yang kedua adalah untuk menghindari tekanan sosial. Ketika kamu melihat postingan orang lain yang sepertinya bahagia, menikmati liburan dan menginap di tempat dengan fasilitas yang mewah, mungkin kamu merasa terbeban untuk meniru atau bahkan menyaingi hal yang sama. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Tentu dengan mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan akurat, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan meminimalkan risiko kesalahan. Yang keempat adalah adanya rasa percaya diri yang sehat. Perasaan tidak aman atau rendah diri dapat dihindarkan ketika kamu mengetahui informasi seseorang secara lengkap. Jadi jelas ya, ternyata frase "never judge a book by its cover" masih relevan sampai sekarang. Memang secara umum, orang menilai status sosial seseorang dari visual pertama yang dia lihat. Dan di zaman internet seperti sekarang ini, hal yang paling mudah dilakukan untuk melihat status sosial orang lain adalah dengan melihat media sosial. Namun, menilai seseorang dari media sosial saja tidak cukup. Orang memiliki tujuan yang berbeda-beda ketika mereka posting di media sosial. Untuk itu, alangkah baiknya jika kamu menggali informasi lebih dalam guna mendapatkan fakta yang sebenarnya atas orang tersebut. Memperhatikan sifat-sifat positif yang dimiliki seseorang dan prestasi yang mereka capai, serta tidak terlalu fokus pada status sosial mereka adalah langkah yang tepat dalam menilai seseorang. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat.